Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat-sehat ya nak ya? Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 bagian E ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, silahkan anak-anak dibuka pada halaman 49. Nah, yang pertama yaitu interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, di mana perdagangan antar penduduk di benua Asia dan penduduk benua Asia dengan penduduk benua lain telah terjadi. Nah, saat ini perdagangan belum digunakan mata uang. Nah, namun menggunakan barter atau pertukaran barang. Nah, barang apa saja yang bisa dipakai? Misalnya bisa dengan kain sutra, emas, logam mulia, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut, silahkan dibuka halaman 50, di mana perdagangan antar negara Asia dan negara-negara di Asia dengan negara-negara di benua lain merupakan contoh interaksi yang terjadi sejak lama. Nah, saat ini interaksi antar negara di Asia dan interaksi antar negara di Asia dengan negara-negara lain terjadi juga dalam berbagai lembaga internasional. Nah, misalnya apa? ASEAN, ya nak ya. Nah, contoh dari interaksi antar ruang antara benua Asia dan benua lainnya adalah interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa atau UE, di mana UE adalah salah satu tujuan produk ekspor Tiongkok, ya nak ya. Nah, baik, kita lanjut, yaitu yang kedua, interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang pertama yaitu atau yang A, perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Nah, interaksi antar ruang tidak dapat dilepaskan dengan industrialisasi dan urbanisasi, di mana meningkatnya proses produksi di suatu wilayah mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah tersebut, ya nak ya. Umumnya proses produksi terjadi di kota dan penduduk berpindah dari desa ke kota. Nah, industrialisasi dan urbanisasi kemudian menjadi proses yang berkaitan. Ketika proses produksi makin banyak terjadi di kota, maka makin banyak orang ke kota untuk bekerja, ya. Nah, baik, kita lanjut pada yang B, perubahan ruang. Silahkan dibuka halaman 51. Perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi, di mana perubahan ruang yang terjadi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu perubahan fungsi lahan, ya. Kemudian yang kedua, berkurangnya lahan pertanian, dan yang ketiga pertambahan infrastruktur untuk publik, dan yang keempat pergeseran ruang produksi. Nah, kita lihat perubahan fungsi lahan maksudnya seperti apa. Jadi sebagian lahan-lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian, sebagian berubah menjadi lahan bagi proses produksi seperti pabrik dan gudang. Nah, sebagian lagi berubah fungsi menjadi permukiman para pendatang. Nah, yang kedua, berkurangnya lahan pertanian. Jadi perubahan peruntukan lahan dari pertanian menjadi lahan untuk industri, dan permukiman mengakibatkan apa? Makin berkurangnya lahan pertanian. Nah, yang ketiga, pertambahan infrastruktur untuk publik, di mana infrastruktur di kota bertambah seiring meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi. Nah, infrastruktur contohnya seperti apa? Seperti rumah sakit, sekolah, terminal, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu pergeseran ruang produksi, di mana industrialisasi turut mengubah lokasi produksi. Nah, sebelumnya produksi suatu barang dapat dilakukan di rumah atau usaha kecil, ya. Nah, proses industrialisasi ini menggeser ruang produksi ke pabrik-pabrik yang dapat menghasilkan barang secara massal dalam waktu lebih cepat. Nah, kemudian kita lanjut pada halaman 52.
pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas di bidang ekonomi. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah yang pertama yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Nah, yang kedua, perusahaan di suatu negara dapat mengakses pasar ke negara-negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu pada aspek produksi, perusahaan dapat memilih melakukan produksi di negara-negara dengan biaya produksi rendah. Dan yang keempat, tenaga kerja dapat pindah kerja ke negara lain. Kemudian sisi negatifnya. Sisi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya apa? Negara kehilangan pemasukan dari pajak. Nah, kemudian yang kedua, perpindahan pabrik ke negara lain dapat mengakibatkan para pekerja di negara asli akan kehilangan pekerjaannya. Dan yang ketiga, efek atau sisi negatifnya yaitu bertambahnya pabrik di suatu daerah dapat menimbulkan polusi apabila limbah pabrik tidak diatur dan dijaga. Nah, yang keempat, masuknya para tenaga kerja dari berbagai negara secara ilegal. Nah, kemudian kita lanjut di bidang sosial budaya. Pengaruh dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang sosial budaya dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Nah, sisi positifnya yang pertama yaitu terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Kemudian yang kedua, berbagai produk dapat diperoleh dengan harga relatif murah, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang ketiga, kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan penduduk, termasuk kebutuhan akan seni budaya. Nah, kemudian sisi negatifnya seperti apa, Bu? Nah, sisi negatifnya pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya adalah, nah, yang pertama, bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Nah, yang kedua, tingkat pertambahan penduduk di perkotaan dapat lebih cepat dibanding tingkat pertambahan infrastruktur. Akibatnya, sebagian penduduk perkotaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Nah, yang ketiga, kesenjangan antara penduduk yang mampu dan tidak mampu dikhawatirkan dapat melebar. Dan yang keempat, masuknya para pengungsi dari negara lain secara ilegal. Ya, Nak ya. Nah, kemudian kita lanjut yaitu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan yang terampil. Nah, yang kedua, suatu negara dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik dari negara lain. Nah, yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan di suatu negara dapat dikembangkan juga di negara lain. Nah, itu adalah sisi positif di bidang pendidikan, ya. Halaman 53. Kemudian sisi negatifnya seperti apa? Nah, sisi negatifnya pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan adalah yang pertama yaitu pendidikan yang baik cenderung makin mahal sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Belum tentu, karena apa? Karena sangat mahal. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan produk massal, anak-anak usia sekolah dapat didorong untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di bidang politik. Nah, salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang politik adalah makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajiban termasuk dalam bidang politik, ya Nak ya. Nah, kemudian sisi
positifnya lagi di mana negara-negara dapat saling membantu dalam berbagai hal termasuk transparansi dan demokrasi. Nah, yang ketiga yaitu penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan tidak hanya melalui partai politik namun dapat melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun media massa dan media online. Nah, kemudian sisi negatifnya. Sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Dan yang kedua, untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari negara lain. Nah, untuk materi bab 1 bagian E cukup di sini, cukup sampai halaman 54. Semoga materi yang sudah Ibu berikan mudah dipahami oleh anak-anak. Untuk tugas insya Allah nanti Ibu akan share di classroom. Tetap semangat ya nak ya, tetap jaga kesehatan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.